Cuman sayangnya adalah setelah mualaf, Maureen ini baru sadar bahwa Islam dan Kristen itu berbeda. Dan disitulah Maureen yang bingung. Bingung karena apa? Bingung karena dia ini jadinya meninggalkan Yesus atau bagaimana. Tapi dia datang ke Donditan dan kemudian dia bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih kita akan menanggapi video dari Pendeta Andri Tunggal yang kejang-kejang dengan banyaknya mualaf, terkhusus para mualaf yang ada di channel Kohdonditan. Nah teman-teman, kesempatan kali ini Pendeta Andri Tunggal membahas tentang seorang wanita Kristen yang bernama Maureen yang sudah masuk Islam dan datang ke Kohdonditan untuk menanyakan apakah benar kalau mu'alaf itu meninggalkan Yesus ataukah justru malah mengikuti Yesus. Nah teman-teman, kita akan simak bagaimanakah kali ini Pendeta Andri Tunggal kembali kejang-kejang. Teman-teman, kalau kita mendengarkan perkataan dari Maureen ini, maka kita tahu bahwa dia ini berasal dari gereja Mormon, teman-teman. Dimana kita tahu bahwa gereja Mormon itu adalah gereja yang jelas-jelas itu mengajarkan bahwa Yesus itu adalah diciptakan oleh Allah Bapa. Gereja yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sejak semula. Dan Mormon ini tentu saja bukan Trinitarian. Dan disitulah Mormon ini kemudian mengatakan Yesus tidak kekal dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu dari sini jika definisi dari kekristenan itu sendiri adalah mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan definisi dari Yesus sebagai Tuhan itu adalah berarti dia kekal. Berarti dia itu sejak mula sudah ada dan sejak awal dia telah ada. Dia itu kekal sehakikat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Maka di luar definisi itulah Mormon berada. Dan disitulah kita berani bilang bahwa Mormon bagi saya tidak tergolong dalam kekristenan. Meskipun dia mengakui Yesus tetapi tidak pada definisi yang sama. Sehingga teman-teman, disitulah kita merasa tidak heran kan bahwa Maureen itu mudah sekali pindah server. Kenapa? Karena ya Maureen itu memang sejak awal tidak benar-benar Kristen. Sayangnya saya ingin katakan demikian, begitu. Tentu saja saya tidak bermaksud untuk mengatakan Maureen bahwa dari awal kamu itu no. Saya sedang membicarakan bahwa sejak awal Maureen tidak mengenali Yesus yang sesungguhnya. Sejak awal Maureen itu tidak mengenali Yesus yang sebenar-benarnya, begitu. Apa yang ditanggapi oleh Pendeta Andri Tunggal, ternyata di sini Pendeta Andri Tunggal membahas tentang pertentangan yang ada di dalam Kristen sendiri. Notabene yang namanya Maureen itu berasal dari gereja Mormon dan Pendeta Andri Tunggal dari aliran Tritunggal atau Trinitarian, sehingga mengatakan dan menjas kalau Maureen ini bukan Kristen karena Maureen tidak mengenal Yesus seperti itu. Nah itu adalah urusan internal di dalam kekristenan yang justru ditunjukkan oleh Pendeta Andri Tunggal. Ternyata antar denom di dalam kekristenan pun masih carut-marut tentang konsep ketuhanan. Nah, apakah dengan mengatakan Maureen tidak mengenal Yesus, kita akan bertanya balik kepada Pendeta Andri Tunggal, apakah Pendeta Andri Tunggal itu mengenal Yesus? Siapakah Yesus menurut Yesus sendiri? Saya kira Pendeta Andri Tunggal juga tidak mengenal Yesus. Kita akan tampilkan buktinya berupa pengakuan Yesus sendiri bahwa Yesus mengaku hanyalah seorang utusan Tuhan. Kita tampilkan datanya. Yohanes 3 nomor 1 dan 2 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 3 nomor 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Yohanes 11 nomor 42. Lanjut, apakah Pendeta Andri Tunggal mengenal Yesus? Siapakah Yesus menurut Yesus?
Yesus ternyata mengaku hanyalah seorang utusan. Yohanes 4 nomor 10, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 nomor 24. Selanjutnya, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5 nomor 37. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 7 nomor 6. Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Sebenarnya masih banyak sekali ayat-ayat tentang pengakuan Yesus bahwa dirinya hanyalah seorang utusan. Tetapi kita cukupkan ini dulu biar dihafal oleh Pendeta Andre Tunggal. Dan sehingga bagaimana ceritanya dia bisa kemudian mengatakan saya ini meninggalkan Yesus, karena Yesus yang dia kenali bukan Yesus yang sebenarnya. Ya. Ada kakak Elsie yang langsung komentar, setuju, Mormon bukan Kristen, begitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dari awal memang Maureen tidak kenal Yesus. Dari awal memang Maureen mengira bahwa dia mengenal Yesus, tapi dia tidak kenal Yesus. Dan kalau Maureen, sayangnya sekali saudari kita ini mengatakan bahwa dia bingung meninggalkan Yesus atau ikut Yesus, ya udah nggak heran. Donditan kemudian muncul dengan sebuah narasi yang mengatakan, oh boleh banget masuk Islam. Ya, teman-teman, sampailah Pendeta Andre Tunggal pada puncak kekejangannya ketika para mu'alaf yang masuk Islam itu bertanya kepada Kohdonditan, sebenarnya menjadi mu'alaf atau masuk Islam itu meninggalkan Yesus atau justru mengikuti ajaran Yesus. Nah, realitanya pada akhirnya semua umat Kristen yang kritis dan logis pasti akan masuk Islam. Umat Kristen yang selama ini mengklaim dirinya adalah pengikut Yesus, umat Kristen yang cerdas, pasti akan masuk Islam. Nah, kalimat ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Kita semua mengetahui bahwa pengikut Yesus adalah umat Kristen dengan kitab suci mereka, yaitu Bible. Bible memiliki dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lantas apakah buktinya menjadi mu'alaf itu tidak meninggalkan Yesus, tetapi justru malah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus? Bukti yang pertama yaitu mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan, seperti yang ada tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bukti yang kedua, mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Jelas ayatnya. Bukti selanjutnya, Yesus tidak makan babi, seperti yang tertulis di dalam Imamat 11 nomor 7 dan 8. Bukti selanjutnya, Yesus berpuasa, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 58 nomor 6 dan di dalam Imamat 23 nomor 29. Bukti selanjutnya, Yesus beribadah dengan cara bersujud, seperti yang tertulis di dalam Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bukti selanjutnya, Yesus berdoa kepada Allah. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 nomor 46. Bukti selanjutnya, Yesus ketika berdoa dengan cara menengadahkan tangan, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 2 nomor 8. Bukti selanjutnya di dalam Bible memerintahkan ketika beribadah harus menghadap kiblat,
tertulis di dalam Mazmur 5 nomor 7. Dan ternyata Yesus bersyahadat seperti yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.